Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Astuti dengan NIM 20108241095 kelas 3E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan topik konsentrasi belajar dan kemampuan menghafal. Saya memilih topik ini karena saya menemukan diagnosis kesulitan belajar dalam hal menghafal karena kurangnya konsentrasi pada saat belajar. Oleh karena itu, tujuan dengan adanya video ini, orang yang melihat video ini dapat yang pertama, dapat memahami apa yang dimaksud dengan konsentrasi. Yang kedua, dapat memahami hubungan teori belajar Ausubel dengan teori Bloom. Yang ketiga, dapat memahami apa yang dimaksud dengan kemampuan menghafal. Dan yang terakhir, dapat memahami cara meningkatkan konsentrasi belajar untuk mengoptimalkan kemampuan menghafal. Apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi? Konsentrasi adalah memfokuskan pikiran terhadap suatu objek tertentu dengan menyampingkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses belajar dan mengajar yang dilakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa konsentrasi merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia. Dengan adanya konsentrasi dapat mengurangi perhatian yang terpecah dalam usaha individu untuk memahami dan mengerti suatu objek yang diperhatikan. Semakin tinggi konsentrasi siswa dalam belajar, maka akan semakin efektif proses pembelajaran dan mengajar yang dilakukan. Sebaliknya, jika konsentrasi rendah, maka hasil belajar yang diperoleh juga akan rendah. Teori belajar kognitif Ausubel. Belajar kognitif adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Ausubel menggolongkan belajar menjadi dua jenis, yaitu belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal atau rote learning. Belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar dikatakan bermakna bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik itu, sehingga peserta didik itu dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Yang kedua, belajar menghafal atau rote learning. Bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Ausubel mengklasifikasikan belajar ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi 1 dan dimensi 2. Dimensi 1 tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa. Dimensi ini meliputi belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang diajarkan. Dimensi 2 tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Jika siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya, maka dikatakan terjadi belajar bermakna. Namun, jika siswa menghafalkan informasi baru tanpa menghubungkan pada konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka dikatakan terjadi belajar hafalan. Berhubungan dengan teori yang dikemukakan oleh Ausubel, siswa juga harus memiliki kemampuan menghafal karena bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu belum ada, maka informasi baru tersebut harus dipelajari secara menghafal. Lalu, apa yang dimaksud dengan kemampuan menghafal? Kemampuan menghafal menurut Bowlby adalah proses menyimpan data ke memori otak, kemampuan manias dalam berpikir, berimajinasi dan menyimpan informasi, serta mengeluarkan atau memanggil informasi kembali. Menghafal merupakan salah satu bagian dari ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut teori Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang proses berpikir, yaitu pengetahuan, ingatan, hafalan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang terakhir penilaian. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir termasuk di dalamnya kemampuan menghafal. Menurut Kenneth, cara untuk mengukur kemampuan menghafal ada 3. Yang pertama recall, yaitu upaya untuk mengingatkan kembali apa yang diingatnya.
Yang kedua, recognition, yaitu upaya untuk mengenali kembali apa yang pernah dipelajari. Dan yang ketiga, relearning, yaitu upaya untuk mempelajari kembali suatu materi untuk kesekian kalinya. Namun pada saat ini masih banyak ditemukan siswa yang memiliki kesulitan belajar, terutama dalam belajar menghafal. Saya mengatakan hal tersebut karena sesuai dengan hasil diagnosis kesulitan belajar yang kemarin saya lakukan. Siswa memiliki nilai yang kurang pada mata pelajaran yang membutuhkan hafalan. Kesulitan tersebut terjadi karena banyak faktor penyebab, terutama karena kurangnya konsentrasi atau kurangnya fokus pada saat belajar. Selanjutnya adalah faktor internal yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Yang pertama ada faktor jasmania. Faktor jasmania adalah segala sesuatu yang mempengaruhi fisik. Yang kedua ada intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang untuk tertarik dan mengerjakan sesuatu hal. Yang ketiga adalah perhatian. Siswa diharuskan mempunyai perhatian terhadap objek yang akan dipelajari. Yang keempat adalah minat. Minat adalah dorongan dari dalam diri untuk memperhatikan suatu objek tertentu, seperti pelajaran ataupun pekerjaan. Dan yang kelima adalah bakat. Bakat merupakan hal yang terpenting untuk menempatkan siswa pada saat belajar sesuai dengan bakatnya. Yang selanjutnya adalah kesiapan. Kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Yang selanjutnya adalah kelelahan. Poin berikutnya adalah motivasi. Motivasi belajar merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri siswa yang akan memberikan arahan untuk melakukan kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah insomnia. Insomnia adalah salah satu gangguan tidur di mana seseorang merasa sulit untuk memulai tidur. Berikutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi konsentrasi dalam belajar. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan media pendidikan paling utama. Orang tua seringkali menginginkan anaknya mencapai prestasi yang sangat baik, sehingga anak dituntut menjadi sempurna. Hal tersebut menimbulkan ketakutan terhadap objek yang akan dipelajari. Yang kedua adalah kelengkapan sarana dan prasarana. Apabila sarana dan prasarana di suatu instansi memadai, akan menciptakan konsentrasi yang baik pada saat belajar. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Apabila kondisi lingkungan baik, akan sangat mempengaruhi terhadap semangat seseorang dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat dicapai. Yang keempat adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan pengajar untuk meningkatkan konsentrasi belajar sehingga memudahkan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir adalah metode mengajar yang kurang tepat. Metode mengajar yang kurang tepat akan mempengaruhi keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor baik internal ataupun eksternal yang sudah saya paparkan tadi merupakan faktor penghambat konsentrasi belajar, sehingga pada saat proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran yang membutuhkan hafalan, siswa tidak dapat menyerap informasi dengan maksimal dan informasi tersebut tidak dapat masuk ke otak dengan sempurna. Agar kita mudah dalam menghafal, tentunya kita harus mempunyai konsentrasi belajar yang baik. Berikut cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama, mempunyai metode belajar. Menentukan metode belajar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar karena di dalamnya berisi cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam belajar. Yang kedua, meditasi. Meditasi digunakan untuk meningkatkan konsentrasi karena bertujuan untuk mengontrol aspek jasmani dan rohani agar tetap seimbang. Yang ketiga, sarapan pagi. Sarapan pagi merupakan pasokan energi terbesar untuk otak. Yang keempat adalah nyamankan pikiran. Sebelum memulai proses belajar dan mengajar, hendaknya membuat pikiran nyaman terlebih dahulu dengan cara menghilangkan rasa marah, bingung, stres, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah relaksasi. Relaksasi merupakan usaha untuk menciptakan kondisi tubuh tanpa beban apapun sehingga tubuh dapat beristirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah penerapan konseling kognitif dengan teknik pembuatan kontrak. Di antaranya dampak positif tersebut adalah mempermudah menyerap materi, mampu berpikir kritis, meningkatkan kemampuan mengaplikasikan, analisis dan evaluasi pembelajaran, mempermudah proses pembelajaran, menumbuhkan semangat belajar, dan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan berkonsentrasi yang baik dalam belajar, maka kita akan mudah dalam menyerap informasi sehingga mempermudah dalam proses pembelajaran yang menjadikan hasil prestasi belajar akan baik dalam semua mata pelajaran, baik dalam mata pelajaran yang membutuhkan hafalan ataupun hitungan.
Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.